Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulyo rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di malam hari ini kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan membaca kitab Al-Arba'una Qalbiyah, 40 hadis yang berbicara masalah hati, di mana malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-32. Ya, yang ke-32. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqul Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wangsurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassir al-hudali wangsurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni laka syakkara laka dhakkara laka rahhaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awwahan muniba Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa tsabbit hujjati wa saddid lisani wahdi qalbi waslul sakhimata qalbi. Dari sahabat Ibnu Abbas yang semoga Allah meridai beliau dan juga ayahandanya, mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa selaya berkata, wahai Rabbku, bantulah diriku dan janganlah engkau bantu pihak-pihak yang ingin mencelakai diriku. Bantulah diriku dan jangan kau bantu siapapun yang ingin menghalangi diriku dari menjalankan ketaatan kepadamu. Dan hendaklah engkau berbuat makar untuk diriku dan jangan kau biarkan orang berbuat makar atas diriku. Berikanlah hidayah dan juga permudahlah kepada diriku untuk mendapatkannya. Tolonglah diriku terhadap siapapun yang ingin melampaui batas kepada diriku. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang banyak bersyukur kepadamu, banyak ingat kepadamu, takut kepadamu, dan senantiasa menjalankan ketaatan kepadamu. Dan jadikanlah orang yang senantiasa tegar ya untuk menjalankan ketaatan kepadamu, khusyuk kepadamu dan kembali kepadamu. Wahai Rabbku, terimalah taubatku, basuhlah dosa-dosaku, terimalah doaku, dan kokohkanlah hujahku, luruskanlah lisanku, dan berikanlah hidayah ke dalam hatiku,
dan bersihkanlah hatiku dari sifat dengki. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa hadha ad-du'a min ajma'i ad-du'a'i wa ashmalihi wa fihi su'alu katsirin mimma yakunu bihi hayatul qalbi minal hidayah wal ikhbad wal khawf wal inabah wat taubah wal maghfirah was sadad wa ghairi dzalika. Doa ini merupakan doa yang mencakup berbagai macam permintaan. Doa yang meliputi berbagai macam kebutuhan. Dan yang paling banyak diminta di dalam doa ini adalah perkara-perkara yang akan menjadikan sebab hidupnya hati, berupa hidayah, ketundukan, kekhusyukan, kemudian rasa takut, kembali kepada agama Allah, bertaubat, meminta maghfirah ampunan Allah, pertolongan, dan yang lainnya. Qauluhu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'inni, wahai Allah, bantulah diriku. Maknanya adalah wafiqni lidzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berikanlah taufik kepada diriku ya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya, dalam hal ini ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin, ya, untuk kita ucapkan menjelang salam di dalam salat. Yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta kepada beliau, wahai Rasulullah, ajarilah diriku satu doa yang bisa aku ucapkan di dalam salat-salatku. Maka kemudian beliau mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mohon maaf, bukan kepada Abu Bakar, namun kepada sahabat yang lain, ya. Untuk Abu Bakar bukan doa yang ini, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi dan seterusnya. Ini kepada Mu'adz ibnu Jabal, seingat saya, ya, kepada Mu'adz ibnu Jabal. Ya Allah, bantulah diriku untuk menjadi orang yang senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri kenikmatan-kenikmatanmu, dan bantulah diriku untuk memperbaiki amal ibadahku kepadamu. Wakilah, dan ada yang mengatakan, a'inni alal a'da wangsurni alaihim. Bantulah diriku untuk melawan musuh-musuhku dan tolonglah diriku untuk mengalahkan mereka. Wala tu'in alayya, dan janganlah kau bantu pihak-pihak yang ingin menghalang-halangi diriku. Ay la tughalib alayya man yamna'uni min ta'atika min syayatini al-ins wal jin. Ya Allah, janganlah kau menangkan orang-orang yang ingin menghalang-halangi diriku, ataupun pihak-pihak yang ingin menghalang-halangi diriku dari menjalankan ketaatan kepadamu. Dan pihak-pihak yang menghalang-halangi diri kita dari menjalankan ketaatan kepada Allah, yang pertama adalah syaitan dari kalangan manusia, dan yang kedua syaitan dari kalangan jin. Ya, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Dan kedua-duanya sama-sama menjadi penghalang, menjadi musuh-musuh manusia
dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian di akhirat kelak akan menjadi bala tentara, akan menjadi pasukan mereka, menjadi prajurit mereka, menjadi teman-teman mereka di neraka Jahanam. Wakila, dan ada yang mengatakan maknanya itu wala tu'in alayya. Wakila la tu'in alayya al-ada'a fayakharuni wa yamna'uni min ta'atika. Janganlah engkau bantu musuh-musuh mengalahkan diriku. Janganlah kau bantu ya musuh-musuhmu dan musuh-musuh Islam ya untuk mengalahkan diriku, menguasai diriku, menghalang-halangi diriku dari menjalankan ketaatan kepadamu. Nah, maknanya mirip dengan yang di atas, cuman ini lebih khusus. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah, wangsurni wala tansur alayya. Tolonglah diriku dan janganlah kau tolong pihak lain yang ingin memusuhiku. Maknanya aghlibni alal kuffar. Bantulah diriku ya untuk bisa memenangkan permusuhan terhadap orang-orang kafir. Bantulah diriku ya untuk mengalahkan mereka. Wala tughlibhum alayya, dan janganlah kalian menangkan mereka atas saya, ya atas kami. Atau awingsurni ala nafsi, atau tolonglah diriku ya untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan jiwaku. Fa innaha a'da'i, dan keinginan-keinginan jiwaku, hawa nafsuku itu merupakan musuhku yang paling besar, ya merupakan musuhku yang paling bahaya. Di mana sebelum kita bisa mengalahkan musuh-musuh yang ada di luar diri kita, maka kita memiliki musuh yang paling besar yang ada di dalam jiwa kita, yaitu hawa nafsu kita dan keinginan-keinginan jiwa kita yang menyimpang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya inginkan. Wala tangsuri nafsa al-amarah alayya, dan janganlah engkau menangkan nafsul amarah ya terhadap diriku. Di mana kita mengetahui ada beberapa keinginan jiwa, ya. Ada nafsu amarah satu di antaranya. Ya, keinginan jiwa kita yang selayaknya kita bisa menundukkannya. Watrukal huda, dan bantulah diriku agar jangan sampai keinginan jiwaku, hawa nafsuku itu menjadikan sebab aku meninggalkan hidayah. Wa bi anna tabi'a al-hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wamkurli wala tamkur alayya. Dan kata At-Tibi, al-makru adalah al-khida. Ya, al-makar maknanya adalah tipu daya. Wa huwa minallahi iqa'u balaihi bi'a'daihi min haitsu la yash'urun. Al-khida yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjatuhkan ataupun memberikan bahaya kepada musuh-musuhnya, ataupun membiarkan mereka di dalam bergelimang kesesatan yang mereka semuanya tidaklah menyadari, yang tidak mereka sadari.
Itu adalah tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bala kepada mereka dengan musuh-musuhnya, yaitu dengan kaum muslimin. Menjatuhkan mereka, mengalahkan mereka dengan musuh-musuhnya. Namun hal itu tidaklah mereka sadari. Wakila, dan ada yang mengatakan huwa istidrajul abdi bitta'ah. Seorang hamba dilulu, kalau bahasa Jawanya itu. Bahasa Indonesia ini apa? Istidraj. Bahasa Jawa itu dilulu. Kenapa, Pak? Jadi seorang hamba dilulu, diberikan kebanggaan, melakukan berbagai macam ketaatan. Fayatawahamu annaha maqbulah, hingga hamba tadi mengira amal-amal yang dilakukan, amal-amal ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya mardudah, padahal hakikatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebanggaan kepada kita dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, hingga kita kira amal soleh itu diterima oleh Allah, namun nyatanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan makar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu sebagai balasan dari buruknya niatan-niatan yang ada di dalam hati kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita bagian orang semacam itu kalau hati kita baik. Maka ini sebagai bentuk makar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan kita tidak sadar. Ini sungguh sangat membahayakan dan pantas, bahkan wajib kita khawatir terhadap sifat ini. Wakil Ibnul Malik dan Waqala Ibnul Malik, Ibnu Malik mengatakan al-makru maknanya adalah al-hilah wal fikru fi daf'i aduwin fi daf'i aduwin bihaitsu la yash'uru bihi al-adu. Makar adalah hilah, itu tipu daya dan rencana yang dimaksudkan dalam rangka untuk mengalahkan musuh, di mana musuh itu tidaklah menyadari. Ya, musuh itu tidaklah menyadari. Ya, kita membuat tipu daya, trik, cara, siasah di dalam peperangan misalnya. Dan hal ini pernah dilakukan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika perang Khandaq misalnya. Trik, mereka membuat parit. Mereka membuat parit, musuh dipancing supaya maju, kemudian mereka maju, tidak taunya masuk ke parit dan tidak bisa keluar sehingga mudah untuk diserang dari atas. Ataupun tipu daya yang lain ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi musuh di Uhud, ya, menghadapi musuh di Uhud, di Jabal Uhud. Dan seandainya kaum muslimin semuanya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak akan banyak kaum muslimin yang berguguran di sana. Ya, ada 70-an lebih kaum muslimin yang gugur di peristiwa Uhud. Kenapa? Karena pada saat musuh sudah terpukul,
maka kemudian kaum muslimin turun untuk mengambil ghanimah. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan agar mereka tetap, khususnya adalah para rumah, para pemanah itu untuk tetap pada posnya masing-masing. Jadi ketika itu kan matahari dari sebelah timur, kemudian Rasulullah dan para sahabatnya itu banyak ada di wilayah area sisi timur. Nah kemudian musuh dipancing masuk dari sebelah barat. Dan musuh kan belereng gitu ya, belereng. Nah ketika itulah kemudian mereka terjebak dengan khilah, tipu daya yang dibikin oleh Rasulullah SAW. Hingga mereka terjebak, kemudian banyak yang kemudian mereka terkurung. Banyak yang mati, dan sayang kemudian ketika kaum muslimin sebagian melihat keadaan ini, mereka turun ingin mengambil ghanimah. Nah saat itu pula kemudian kaum muslimin ganti dikurung. Dan khilah yang diperbolehkan adalah khilah di dalam peperangan. Tipu daya di dalam peperangan memang sangat dibutuhkan. Ataupun satu contoh, misalnya di dalam peperangan seakan-akan kita mundur. Seakan-akan kita mundur, padahal kemudian pasukan dibelah menjadi dua ketika musuh sudah masuk kemudian disergap dari samping kanan kiri. Ini juga diantara khilah. Fal maknanya adalah Allahumma hdini ila tariqi daf'i a'da'i anni. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, ya, jalan ya untuk bisa menjauhkan, untuk bisa menolak musuh-musuh kami dari kami, untuk bisa menghalang-halangi musuh kami dari kami. Wala tahdi aduwi ila tariqi daf'ihi iyaya an nafsihi. Dan janganlah engkau berikan bantuan, petunjuk, jangan kau berikan jalan kepada musuh-musuhku ya untuk bisa menghalang-halangi mereka dari diri kami. Fa'alhiqillahumma makraka bi'adai labi. Maka ya Allah, berikanlah makarmu, ya, timpakanlah makarmu, tipu dayamu kepada musuh-musuhku dan bukan kepada kami. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik pembalas makar. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, berbuat tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya dan juga pembuat tipu daya. Waqala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan kemudian beliau menukil satu di antara perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan yang semoga Allah menjaga beliau. Makrullahi subhanahu wa ta'ala huwa isalu al-uqubati ila man yastahiquha min haitsu la yash'ur. Tipu daya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang berhak untuk dihukum tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan keadilan Allah, ya, bukan merupakan kezaliman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat makar, namun mereka tidak sadar kalau Allah itu adalah sang pembalas makar yang terbaik untuk mereka. Di masa para rasul semisal Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka membuat makar karena tidak bisa menghalang lajunya dakwah Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan tauhid. Akhirnya mereka membuat makar. Apa makarnya? Mereka membuat bangunan diisi dengan kayu bakar, kemudian dinyalakan dan Nabi Ibrahim dilemparkan ke atas. Mereka tidak sadar kalau kemudian Allah mengatakan ya nar
kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sesuatu yang sangat dingin dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Hingga ketika tumpukan kayu yang dibakar telah ludes, telah habis, maka Nabi Ibrahim tampak masih sehat, gagah, wal-afiyah. Apakah Fir'aun dan bala tentaranya sadar dengan makar Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tatkala mereka senantiasa menghadang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam? Allah ketika itu mengarahkan Nabi Musa hingga sampai kepada laut, yang dalam prediksi pandangan keyakinan Fir'aun dan bala tentaranya, Musa dan para sahabatnya akan bisa mereka habiskan. Kenapa? Tidak mungkin kemudian bisa menyeberang laut tanpa membawa kapal dan yang lainnya. Dalam hati mereka sudah sangat bangga, sudah sangat bahagia. Ya, Musa bakal berhenti dari menyampaikan dakwahnya. Namun siapa tahu Allah ternyata memiliki makar. Makanya gimana ketika Musa sudah kepentok dengan laut dan para sahabatnya, maka dia hanya bertawakal kepada Allah dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya hingga laut menjadi terbelah. Musa dan para sahabatnya pun lewat. Nah, ketika Musa dan sahabatnya sudah sampai ke daratan, mereka sedang di tengah lautan, maka Allah katupkan. Ya, Allah katupkan dua bibir air laut tersebut hingga mereka tenggelam di dalamnya. Ini makar Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak sadar, ya, kalau kemudian mereka ternyata akan dijebak oleh Allah dalam keadaan semacam itu. Maka makar Allah itu sesuatu yang terpuji, sesuatu yang adil, ya, yang muncul dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ammal makru minal makhlukin fahuwa madhmumun li'annahu bighairi haqqin. Adapun makar yang asalnya dari makhluk, maka adalah sesuatu yang tercela. Karena kenapa? Karena makar yang berasal dari makhluk itu bukan dalam perkara yang benar. Meskipun nanti masih ada penjelasan yang lain. Ya, tidak semua makar dari makhluk itu adalah jelek. Wal makru minallahi nadirul istihza, dan makar dari Allah Subhanahu wa taala itu ya, mirip-mirip dengan istihza, yaitu pembiaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka, ya, berbuat istihza kepada mereka, melecehkan mereka, merendahkan mereka, membiarkan mereka di dalam penyimpangan mereka dan mereka tidak menyadari. Betapa congkaknya Israel, betapa congkaknya Amerika, yang mereka mengira sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menggunakan tangan-tangan pihak zalim yang lain. Siapa? Iran. Sama-sama orang yang berbuat zalim kepada kaum muslimin. Allah hancurkan orang-orang kafir dengan orang-orang zalim yang lain. Ternyata pesawat yang dibanggakan, yang katanya pesawat siluman yang tidak bisa terdetek, F-35, ya bisa ditembak oleh Iran. Dan juga rudal-rudal Iran itu banyak sekali yang menyasar ke pos-pos, kem-kem tentara Israel, sehingga banyak yang terbunuh. Semula Allah biarkan, mereka seakan-akan adalah pihak yang paling top, yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi sekarang Allah gunakan pihak yang berbuat zalim yang lain untuk menghancurkan mereka. Kaum muslimin semoga bersih tangannya dari perbuatan mereka.
Mereka tidak sadar selama ini menghancurkan Gaza, mengebom Gaza yang sampai hancur, berantakan semacam itu. Dan kemudian mereka baru bisa merasakan, ternyata dihancurkan juga tidak enak itu. Gedung-gedung tinggi hancur. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-15. Dan juga mirip-mirip juga maknanya dengan sukhriyah, dengan sukhriyah, mengejek, menghina. Fayaskhruna minhum sakharallahu minhum. Maka orang-orang kafir itu menghina, melecehkan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala permalukan mereka. At-Taubah ayat ke-79. Wa nadhirul kaid, dan juga maknanya sama dengan kaid, yaitu tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya dan aku pun juga membuat tipu daya. At-Tariq ayat ke-15 dan 16. Wa nadhirun nisyan fi misri qaulihi ta'ala. Dan mirip juga dengan makna nisyan, yaitu Allah lalaikan mereka. Ya Allah, biarkan mereka. Jadi makna nisyan itu bukan hanya lupa. Ya, makna nisyan itu bukan hanya lupa. Kalau Allah dibilang lupa, ya ini kita nggak beradab kepada Allah. Maka nisyan maknanya adalah membiarkan, diantaranya membiarkan mereka. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Allah biarkan mereka di dalam siksa api neraka. At-Taubah ayat ke-67. Fahadhihi umurun tunsabu ila Allah jalla wa ala li'annaha min babil muqabalah. Dan ini semuanya merupakan perkara-perkara yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Allah jalla wa ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Karena itu semuanya merupakan bab muqabalah, yaitu bab membalas. Ya Allah itu membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ya, wal jaza sama, membalas, menghadapi dan membalas mereka. Fahiya adlun minhu subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan keadilan. Mereka berbuat begini, kemudian Allah membalas mereka dengan perbuatan yang sama dengan mereka perbuat. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sebanding dengan amal perbuatan. Maka ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka, Allah biarkan mereka. Haitsu innahu yunziluha fi man yastahiquha. Kenapa dikatakan adil? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, memberikan itu semuanya kepada pihak-pihak yang memang berhak untuk menerimanya. Fahiya adlun minhu subhanah. Maka ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi hadhihi sifati minal makhluqin. Berbeda dengan sifat-sifat yang muncul dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha madhmumah, maka kaid tipu daya yang berasal dari makhluk itu adalah tercela. Li'annaha fi ghairi mahalliha, karena tipu dayanya tidak diberikan pada tempat yang semestinya. Wali'annaha dzulmun lil makhluqin, dan karena tipu daya makhluk itu berarti menzalimi makhluk yang lainnya. Ini dari perkataan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah taala mengatakan, al-makru wal kaidu huwa tadbirun khafiyun yatadhammanu isalu ad-darari min haitsu yudhannu an-naf'u. Ya, makar dan kaid adalah semacam perencanaan. Ya, perencanaan yang tersembunyi. Ya, rencana tersembunyi. Yang rencana ini mengandung mengandung maksud untuk mendatangkan kemadharatan kepada pihak lain
yang tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari. Ini konotasi tipu daya, ya makar secara umum. Namun secara khusus tadi ada yang positif seperti makar di dalam peperangan, memang yang diperbolehkan. Ataupun makar untuk melakukan kebaikan, ya untuk memberikan kebaikan orang lain yang tidak mereka sadari. Falladhi yuridu ayyamkura yudhiru al-mahabbah wa yudhiru al-ihsan wa huwa yattakhidhu dzalika wasilatan lil iqa'i bi khasmihi wa aduwihi. Dan yang diinginkan, ya, dan yang diinginkan oleh orang yang berbuat makar itu dengan menampakkan. Jadi apa yang diinginkan oleh orang yang berbuat makar itu dengan menampakkan, ya, kecintaan, menampakkan keakraban, menampakkan kebaikan, ya, menampakkan sok besti gitu ya. Tapi ternyata isinya ingin menjebak, ya. Dan dia jadikan itu sebagai sarana. Ya, dia jadikan itu sebagai sarana untuk menimpakan malapetaka, menimpakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kecintaan, dengan kebaikan kepada orang-orang yang memusuhinya, kepada musuhnya. Maka wal makru minan nasi minhu al mahmud. Ini yang sudah kita singgung di muka tadi. Dan makar dari manusia itu ada yang terpuji, wal madhmum, dan ada yang tercela. Fa idza kana ala wajhil adl fa huwa mahmud. Kalau makar itu dalam bentuk sebagai balasan, ya, maka ini merupakan sesuatu yang terpuji. Wa idza kana ala wajhil dzulmi, dan kalau kemudian dengan bentuk kezaliman wal udwan dan permusuhan, fa huwa madhmum, maka itu tercela. Yaitu tercela. Amal makru minallah, adapun makar dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa kulluhu mahmudun wa adlun wa hikmatun. Semuanya adalah terpuji, adil dan bijaksana. Itu makar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yamkuru bil kafirin makron hakikiyan. Allah Subhanahu wa taala berbuat makar yang sesungguhnya, ya, kepada orang-orang kafir. Wa yudabbiru tadbiran khafiyan, dan membuat perencanaan yang betul-betul tersembunyi, ya, yang tidak sedikit pun disadari oleh orang-orang kafir. Yusilu bil iqaba min haitsu yudhannu al-inam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman kepada mereka yang mereka kira itu adalah merupakan kenikmatan, merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kan makar mirip dengan makna membiarkan, mirip dengan makna seseorang itu diujo, ya, diujo, dilulu. Nah, dikiranya itu adalah kebaikan. Ya, dikiranya itu adalah kebaikan dan kebaikan. Tapi ternyata itu adalah makar Allah, itu adalah tipu daya Allah untuk mereka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan al-kabair al-syiraku billahi azza wa jalla. Al-kabair, di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah azza wa jalla. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min rauhillah, dan juga putus asa dari mendapatkan pertolongan, keadilan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan sifat khasnya orang-orang kafir. Wala yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun.
Tidak ada orang-orang yang berputus asa dari pertolongan Allah, kebaikan Allah, keadilan Allah, kecuali orang-orang kafir. Maka banyak kita dapati kemudian dari kalangan orang-orang kafir, ya, hatta di Asia ataupun di Eropa, ya, banyaknya orang-orang dan sekte-sekte manakala mereka tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, maka kemudian mereka lebih baik bunuh diri. Ya, lebih baik bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Merasa sudah tidak ada jalan lagi kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi menyayangi mereka. Wasu'ila Sabit al-Bunani, ya al-Bunani rahimahullah taala anil istidraj. Ya, Sabit al-Bunani ditanya tentang dilulu tadi itu. Dilulu ataupun diujo. Bahasa Indonesia apa ini? Dilulu, diujo bahasa Jawa. Bahasa Jawa lebih kaya ya. Bahasa Indonesia apa? Kenapa, Pak? Hah? Ah, beda. Beda ya. Dimanja itu lebih terkesan seseorang tidak berupaya. Ya. DKI apa? DKI dikasih apa yang diinginkan. Tapi yang namanya diujo, dilulu itu belum tentu semacam itu. Dia berusaha. Justru bisa dengan usahanya itu mereka semakin bangga. Nah, itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan usahanya mereka semakin bangga tanpa mengakui adanya campur tangan Allah, pertolongan Allah. Ini orang yang dilulu itu bisa semacam itu. Kayak tadi juga bisa orang yang dilulu melakukan amal soleh. Dia yakin amal solehnya pasti diterima, padahal ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimanja kurang tepat ya. Nek basa Jawa pas itu dilulu. Dilulu karo diujo. Beliau mengatakan makrullahi azza wa jalla bil ibadi al-mudayyi'in. Maka istidraj ya, itu sama dengan makar Allah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para hambanya yang menyia-nyiakan. Ya, yang menyia-nyiakan perintah-perintah Allah dengan tidak melakukannya, menyia-nyiakan larangan-larangan Allah dengan melanggarnya. Wan Abi Rafi', dari Abu Rafi' dia mengatakan, inna iqamatal abdi ala dzambi yatba'u ala qalbihi wa yuktabu minal ghafilin wa minal amni limakrillahi iqamatul abdi ala dzambi yatamanna 'ala Allahi al-maghfirah. Dia mengatakan sesungguhnya seorang hamba yang terus melakukan dosa itu akan menutup hatinya, ya akan menutup hatinya. Hatinya akan ditutup dari kebaikan-kebaikan. Dan dia akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Dan di antara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba terus melakukan dosa dan dia berangan-angan Allah akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuninya. Ya, kita jeda dulu mendengarkan adzan dan insyaallah kita lanjut sedikit nanti setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Tadi perkataan Abu Rafi' bahasanya di antara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala ya seorang hamba itu terus melakukan dosa. Dengan mengatakan nyatanya saya melakukan kayak gini ya rezeki tetap lancar ya. Rezeki tetap lancar, jabatan melejit ya. Ini diantara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala, hingga orang semacam ini akan dicatat ke dalam golongan orang-orang yang lalai, merasa semakin jauh dari dari petunjuk itu semakin mendatangkan keberuntungan.
Justru dia malah tenggelam, semakin tenggelam di dalam kesesatannya, semakin tenggelam di dalam dosanya, maka menjadilah orang yang lalai. Dan di antara bentuk makar, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba terus melakukan dosa dan dia yakin nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Karena banyak ya orang yang mengatakan, tidak apa-apalah kita berbuat ini, dosa itu kan Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurun rahimun. Ini adalah merupakan makar Allah Subhanahu wa taala. Fudail Ibnu Iyad mengatakan, yakunu syughluka fi nafsika wa la yakunu syughlaka fi ghairika. Faman kana syughluhu fi ghairihi faqad mukira bihi. Hendaklah kesibukanmu itu memikirkan ya kekurangan-kekurangan dirimu, kesalahan-kesalahan dirimu ya. Dan janganlah kesibukanmu itu memikirkan orang lain. Maka barang siapa yang kesibukan dirinya itu memikirkan orang lain, sungguh dia telah diperbuat makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, makrullahi qad yakunu taratan fi'lan yuqsadu bihi maslahatun wa yakunu taratan jaza'al makri wa yakunu taratan bi alla yuqabbiha makrahum fi ayunihim wa dzaka binqita'i taufik anhum. Makar Allah Subhanahu wa taala terkadang berupa perbuatan yang dengannya diinginkan untuk memberikan kemaslahatan. Dan terkadang makar Allah Subhanahu wa taala itu sebagai balasan terhadap makar yang dilakukan oleh seseorang. Dia semata-mata Allah Subhanahu wa taala membuat makar dengan perbuatannya, namun itu maksudnya adalah memberikan kemaslahatan bagi hambanya. Atau makar Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan kepada orang yang berbuat makar. Ataupun terkadang seseorang, terkadang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat makar itu tidaklah jelek dalam pandangan mereka. Jadi terkadang makar Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah jadikan orang-orang yang berbuat makar, perbuatannya itu tidak dianggap jelek oleh mereka di dalam pandangan mereka. Contohnya apa? Ya kayak tadi lah. Kita tahu yang namanya secara umum Israel, Zionis, Amerika, mereka yang sering kita dengar dengan istilah memiliki standar ganda, mereka kan berbuat makar itu. Dan perbuatan makar mereka dalam pandangan mereka itu baik-baik saja. Mereka membuat aturan masalah HAM, itu nanti diterapkan untuk orang lain, namun kalau untuk mereka tidak. Mereka menghancurkan sedemikian dahsyatnya Gaza, itu dianggap tidak apa-apa, itu kebaikan, namun kalau orang lain dianggap berbuat kejahatan. Nah, sehingga orang-orang semacam ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makar mereka itu adalah suatu kebaikan dalam pandangan mereka. Ini adalah merupakan makar Allah itu semacam itu di antaranya. Jadi Allah bikin orang-orang yang berbuat makar, perbuatannya itu baik dalam pandangan mereka. Dan hal itu sebetulnya dengan memutus taufik dari diri mereka. Allah tidak memberikan taufik kepada mereka. Wa tazyini dzalika fi ayunihim, dan menghias apa yang mereka perbuat itu hingga terlihat indah dalam pandangan mereka. Dan wa yakunu taratan bi i'ta'ihim ma yuriduna min dunyahum, dan terkadang makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak mendapatkan makar, Allah tuh ngujo masalah Raja Brono. Jadi Allah berikan apa saja yang menjadi keinginan keduniaan mereka, ya jabatan, ya pangkat, ya harta benda, dan seterusnya. Allah berikan kepada mereka. Allah lulu, Allah ujo. Allah membiarkan mereka di dalam di dalam kebanggaan mereka. Fa idza atahum masta'maluhu ala ghairi ma yuhibbu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sesuatu dan mereka gunakan untuk sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu makra bihim,
Maka ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ya memang sedang berbuat makar untuk mereka. Wastadrajahum min haitsu la ya'lamun, dan Allah ngujo mereka, ngelulu mereka yang mereka tidak ketahui. Wa hadza min makna qouli ta'ala, dan ini merupakan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kalian dengan siksanya. Al-Hafidz Az-Zahabi mengatakan, ya kullu man lam yakhsha ayyakuna finnar fahuwa maghrurun qad amina makrallahi bihi. Setiap orang yang tidak takut dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka, dia merasa aman dengan neraka, maka orang yang tertipu. Dia merupakan orang yang aman, merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Waqad atalna nafasa fil kalami an hadhihi sifah al-'azimah min sifatir Rabbi ta'ala liyakuna al-muslimu ala hadarin ayyam qurabihi min haitsu la yashur. Dan kita perlu memanjangkan nafas kita untuk berbicara masalah sifat yang agung ini, yang merupakan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita sebagai seorang muslim ya senantiasa berhati-hati terhadap makar Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari. Wa min jumlati ma ya'maluhu al-'abdu hadaran min ayyum karabihi ay yad'u bi hadhihi du'a al-jami' an-nafi'. Dan secara umum sesuatu yang layak dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk kehati-hatian mereka supaya tidak mendapatkan makar Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menjadi sasaran makar dari pihak lain, maka dia berdoa dengan doa ini, yaitu doa yang mencakup, doa yang sangat bermanfaat. Demikian yang kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Allah, ma'alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.